saudara-saudaraku yang sangat dicintai Tuhan Yesus tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan diberkatinya tanpa sebab. Saudara, telah lama orang hidup di bawah hukum yang menitik beratkan pada perbuatan atau usaha diri sendiri. Itu sejak Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Makanya jika Alkitab itu dibaca secara salah, itu mematikan. Kenapa? Karena terkubur di balik dusta seperangkat hukum yang disebut hukum Taurat, yang Paulus sebut sebagai pelayanan kematian. 2 Korintus 3 ayat 7. Bukankah selama ribuan tahun manusia telah menyalahgunakan bagian Taurat dari Alkitab untuk mengontrol dan memanipulasi orang lain dengan menitik beratkan pada perbuatan atau kemampuan diri? Tujuannya jelas, untuk memperhamba dan mendominasi dengan ketakutan dan sebagai alat penghukuman. Sebaliknya saudara, jika dirimu membaca Alkitab dengan kacamata salib atau perjanjian baru, maka yang dirimu temukan adalah penebusan dan kehidupan yang memerdekakanmu. Karena Yesus Tuhan mati untuk membebaskan kita dari kutuk hukum itu. Tapi namun banyak orang kembali lagi dan kembali lagi ke pohon terlarang itu untuk makan sedikit lagi. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan kita bahwa menjadi di luar Kristus, jika kita menempatkan kembali diri kita di bawah hukum. Galatia pasal 5 ayat 4. Artinya membuat kasih karunia Allah tidak berdampak dalam hidup kita, yaitu kembali terjerat dalam hal-hal agamawi yang melumpuhkan, mengikat, dan mengharuskan untuk melakukan sesuatu supaya menjadi benar yang tidak mungkin dapat diwujudkan. So
Sebagai seorang Kristen, saudara merasa dirimu memiliki tugas atau kewajiban melayani Tuhan. Nah, tugas dan kewajiban adalah sinonim bagi keharusan. Dan ini adalah gambaran pola pikir yang merasa berhutang kepada Allah. Bukankah banyak ungkapan seperti ini? Yesus sudah melakukan banyak hal untukku. Apa yang akan atau harus aku lakukan untuk dia? Nah, dengan ungkapan seperti itu, saudara sedang menganggap murah dan meremehkan kasih karunia-Nya. Jika berpikir dirimu mempunyai kewajiban atau keharusan untuk membayar kebaikannya. Kewajibanmu adalah percaya bahwa dia baik dan benar. Karena melayani Allah itu, saudara, bukan kewajiban kita. Dengar. Namun adalah hak istimewa kita. Luar biasa, bukan? Juga melayani Allah itu bukan tugas kita. Itu merupakan kesukaan kita. Amin. Di luar Kristus, itu artinya membuat hidup penuh ketakutan dan kecemasan akan tampilanmu. Bukankah itu respon rasional atas ketidakpastian hidup di bawah perjanjian lama? Karena didorong oleh motivasi mendapatkan keselamatan, atau Allah supaya memberkatimu jika dirimu tampil dengan mengerjakan bagianmu. Makanya tidak heran khotbahmu, ungkapanmu, artikelmu menekankan apa yang harus orang lakukan. Bertobat, bertobat, bertobat. Dan menggunakan ketakutan serta penghakiman untuk mengubah orang. Yang hasilnya tentu adalah perubahan perilaku yang sifatnya sementara. Padahal, saudara, orang akan bertobat secara permanen saat kabar baik tentang kebaikan Allah disampaikan. Roma pasal 2 ayat 4. Di luar Kristus, artinya saudara jadi berpikir dengan penuh ketakutan bahwa Tuhan Yesus akan berubah pikiran saat melihatmu gagal dan benar-benar menghapus namamu. Maka untuk itu saudara perlu penyangkalan diri dan pengorbanan pribadi sebagai sesuatu yang harus diserahkan kepada Allah. Padahal di dalam 1 Yohanes 5 pasal 5 ayat 4 dan 5, Yesus berjanji bagi para pemenang di Sardis bahwa Ia tidak akan menghapus nama mereka dari buku kehidupan. Jelas bukan? Nah, di luar Kristus itu juga artinya karena Taurat adalah pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. 2 Korintus 3 ayat 9. Dampaknya saudara merasa ditolak, merasa bersalah, merasa tertuduh atau terhukum. Tidak layak adalah gejalanya. Memang sebelum salib, pelanggaran Adam membawa penghukuman kepada semua orang, kata Roma 5 ayat 18. Sebelum salib, setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Dan persembahan apapun tidak mampu membersihkan hati nuraninya. Imamat 5 ayat 17 dan Ibrani 9 ayat 9. Jadi saudara, di luar Kristus
akan selalu membuatmu fokus kepada apa yang harus dirimu lakukan. Itu akan melumpuhkanmu. Dan iblis gampang menelanmu setiap saat. 1 Petrus 5 ayat 8. Kenapa? Karena kasih karunia yang memproteksimu menjadi tidak ada gunanya bagimu. Padahal Allah menebusmu bukan karena dirimu layak menerimanya, atau karena dia butuh pasukan yang tunduk kepadanya. Dia melakukannya karena ia adalah pemberi, dan karena kasihnya atas kita. Haleluya. Amin.